Pernahkah kamu membayangkan bagaimana hidupmu 5 tahun dari sekarang? Mungkin saat ini kamu sedang bekerja di tempat yang tidak kamu sukai. Mungkin kamu sedang berjuang membangun usaha kecil. Mungkin kamu masih kuliah dan bingung menentukan masa depan. Atau mungkin kamu merasa hidupmu berjalan begitu biasa hingga sulit menemukan sesuatu yang membuatmu bersemangat. Namun coba pikirkan sejenak. 5 tahun yang lalu, apakah kamu bisa menebak dengan tepat kehidupanmu hari ini? Kemungkinan besar tidak. Ada orang yang dulu hanya berjualan dari rumah, kini memiliki pelanggan dari berbagai kota. Ada yang dulu merasa gagal berkali-kali, kini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ada yang dulu tidak memiliki apa-apa selain mimpi, namun sekarang hidupnya jauh lebih baik. Semua itu terjadi karena satu alasan sederhana. Mereka terus berjalan. Mereka memahami bahwa hidup bukanlah sebuah garis lurus yang selalu bisa diprediksi. Hidup adalah petualangan yang penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Dan hari ini, mari kita berbicara tentang bagaimana menjalani petualangan itu dengan sepenuh hati. Banyak orang menjalani hidup seperti sedang berjalan di atas jembatan rapuh. Mereka takut gagal, takut ditolak, takut dikritik, takut mengambil keputusan. Akibatnya, mereka memilih diam. Mereka memilih tetap berada di tempat yang sama. Padahal seringkali, ketakutan terbesar bukanlah kegagalan. Ketakutan terbesar adalah penyesalan. Bayangkan seorang petani yang memiliki sebungkus benih unggul. Karena takut benihnya tidak tumbuh, ia tidak pernah menanamnya. Hari demi hari berlalu, musim berganti, dan pada akhirnya, benih itu tetap menjadi benih. Tidak pernah menjadi pohon, tidak pernah menghasilkan buah, tidak pernah memberikan manfaat. Banyak mimpi manusia berakhir seperti benih yang tidak pernah ditanam. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena terlalu takut mencoba. Salah satu penyebab terbesar stres saat ini adalah kebiasaan membandingkan diri. Kita membuka media sosial, melihat teman membeli rumah, melihat orang lain liburan ke luar negeri, melihat seseorang sukses di usia muda. Lalu tanpa sadar kita bertanya, kenapa hidupku tidak seperti mereka? Padahal hidup bukan perlombaan lari 100 meter. Hidup lebih mirip perjalanan mendaki gunung. Ada yang memulai dari jalur yang mudah. Ada yang memulai dari jalur yang curam. Ada yang membawa perlengkapan lengkap. Ada yang berjalan dengan perlengkapan seadanya. Membandingkan perjalananmu dengan perjalanan orang lain hanya akan membuatmu kehilangan fokus. Yang terpenting bukanlah seberapa cepat kamu sampai. Yang terpenting adalah apakah kamu terus bergerak maju. Banyak orang menunggu momen sempurna. Menunggu modal besar, menunggu waktu yang tepat, menunggu keadaan ideal. Masalahnya, momen sempurna hampir tidak pernah datang. Lihatlah bagaimana sebuah pohon besar tumbuh. Awalnya hanya sebuah biji kecil. Tidak ada yang kagum saat biji itu ditanam. Tidak ada yang memotretnya. Tidak ada yang memberi tepuk tangan. Namun karena terus bertumbuh setiap hari, akhirnya ia menjadi pohon yang kuat. Begitu juga dengan kehidupan. Membaca 10 halaman buku setiap hari terlihat kecil. Menabung sedikit demi sedikit terlihat kecil. Belajar keterampilan baru selama 30 menit sehari terlihat kecil. Namun dalam beberapa tahun, hasilnya bisa mengubah hidup. Kesuksesan seringkali bukan hasil dari satu tindakan besar. Kesuksesan adalah akumulasi dari ribuan tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Banyak orang menganggap kegagalan sebagai tanda berhenti. Padahal kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Bayangkan seseorang yang belajar naik sepeda. Apakah ia langsung bisa? Tentu tidak. Ia jatuh. Jatuh lagi. Bangun lagi. Namun setiap jatuh membuatnya lebih memahami keseimbangan. Demikian pula dalam hidup. Bisnis yang gagal bisa mengajarkan strategi. Penolakan bisa mengajarkan ketangguhan. Kesalahan bisa mengajarkan kebijaksanaan.
Orang yang tidak pernah gagal biasanya adalah orang yang tidak pernah mencoba sesuatu yang cukup besar. Ada masa ketika semuanya terasa sulit. Pintu seolah tertutup. Rencana berantakan. Harapan tidak sesuai kenyataan. Namun hidup seringkali bekerja dengan cara yang tidak kita pahami saat itu. Seperti seseorang yang tersesat di jalan. Saat ia berbelok mencari arah lain, justru menemukan tempat yang lebih baik. Banyak orang menemukan pekerjaan terbaik setelah kehilangan pekerjaan lama. Banyak orang menemukan pasangan hidup setelah mengalami patah hati. Banyak orang menemukan tujuan hidup setelah melewati masa sulit. Karena itu, jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa hidup sedang melawanmu. Kadang hidup sedang mengarahkanmu. Seringkali kita terlalu fokus pada tujuan. Kita berkata, "Aku akan bahagia kalau sudah punya rumah. Aku akan bahagia kalau gajiku naik. Aku akan bahagia kalau bisnisku sukses." Lalu ketika tujuan tercapai, muncul tujuan baru. Dan kebahagiaan terus ditunda. Padahal hidup terjadi saat ini, bukan nanti. Seperti perjalanan mudik. Tujuannya memang penting. Namun cerita, pemandangan, dan pengalaman selama perjalanan juga berharga. Belajarlah menikmati proses. Nikmati secangkir kopi pagi. Nikmati obrolan sederhana dengan keluarga. Nikmati waktu bersama sahabat. Nikmati kemajuan kecil yang berhasil kamu capai. Karena suatu hari nanti, momen-momen sederhana itu justru menjadi kenangan yang paling berharga. Bayangkan hidup seperti lorong panjang yang memiliki banyak pintu. Sebagian orang hanya berdiri di depan satu pintu sepanjang hidupnya. Mereka takut membuka pintu lain. Takut menemukan sesuatu yang tidak nyaman. Padahal bisa jadi kesempatan terbaik ada di balik pintu yang belum pernah mereka buka. Belajar keterampilan baru, mencoba pekerjaan baru, membangun usaha sampingan, mengikuti komunitas positif. Semua itu adalah pintu-pintu yang mungkin membawa perubahan besar. Tidak semua pintu akan menghasilkan kesuksesan. Tetapi pintu yang tidak pernah dibuka pasti tidak akan menghasilkan apapun. Salah satu jebakan terbesar adalah perfeksionisme. Kita ingin semuanya sempurna sebelum memulai. Padahal kesempurnaan sering lahir setelah proses panjang. Seorang penulis tidak langsung menghasilkan karya terbaiknya. Seorang pengusaha tidak langsung sukses. Seorang pembicara hebat tidak langsung percaya diri. Mereka berkembang karena berani memulai meskipun belum sempurna. Kemajuan selalu lebih baik daripada kesempurnaan yang tidak pernah dimulai. Petualangan hidup menjadi lebih bermakna ketika kita memberi manfaat bagi orang lain. Senyuman kecil, bantuan sederhana, kata-kata yang menguatkan. Kadang hal yang terlihat sepele bagi kita bisa sangat berarti bagi orang lain. Seperti lilin yang menyalakan lilin lain. Cahayanya tidak berkurang. Justru semakin banyak terang yang tercipta. Semakin banyak manfaat yang kita berikan, semakin bermakna perjalanan hidup kita. Jika hari ini kamu sedang menghadapi ketidakpastian, jangan menyerah. Jika hari ini kamu merasa langkahmu kecil, jangan berhenti. Jika hari ini kamu sedang gagal, jangan menganggap semuanya berakhir. Ingatlah bahwa hidup adalah petualangan yang penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Kamu tidak perlu mengetahui seluruh jalan di depanmu. Kamu hanya perlu cukup berani untuk melangkah ke langkah berikutnya. Karena setiap perjalanan besar dimulai dari satu langkah kecil. Setiap pohon besar dimulai dari satu benih kecil. Dan setiap kisah luar biasa dimulai dari seseorang yang memutuskan untuk tidak menyerah. Mungkin hari ini belum sempurna. Mungkin keadaan belum sesuai harapan. Namun selama kamu masih terus berjalan, masih terus belajar, dan masih terus berusaha, maka petualanganmu belum selesai. Siapa tahu, kesempatan terbaik dalam hidupmu bukan berada di masa lalu. Bukan juga berada jauh di depan. Mungkin kesempatan itu sedang menunggumu di langkah berikutnya. Jadi, jalani hidup ini sepenuh hati. Beranilah mencoba. Karena hidup adalah petualangan yang luar biasa,
Dan cerita terbaikmu mungkin baru saja dimulai.